Bayangkan setelah berbulan-bulan penuh tanda tanya, akhirnya kabar yang ditunggu-tunggu benar-benar datang juga. Tidak lagi hanya sekadar isu yang beredar di warung kopi, grup WhatsApp, atau obrolan antar tetangga kali ini. Informasinya resmi diumumkan langsung oleh pihak berwenang. Pemerintah melalui Taspen memastikan bahwa gaji pensiun PNS akan mulai cair lebih cepat, tepatnya di awal Oktober tahun 2025. Bukan hanya sekadar jadwal pencairan yang lebih jelas, tapi ada juga daftar kenaikan gaji terbaru yang akhirnya dipublikasikan. Kabar ini tentu saja menjadi angin segar bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia yang selama ini berharap adanya kejelasan. Di tengah naiknya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan yang terus meningkat, serta kebutuhan keluarga yang tidak pernah berhenti. Kepastian soal pencairan gaji pensiun ini adalah hal yang benar-benar melegakan. Banyak dari para pensiunan yang sudah lama merasa gelisah bertanya-tanya kapan hak mereka benar-benar bisa diterima tanpa penundaan. Dan kini jawabannya ada di depan mata. Oktober tahun 2025 menjadi bulan penting yang akan membawa kepastian sekaligus kabar gembira. Namun bukan hanya soal jadwal pencairan, pemerintah juga mengumumkan adanya penyesuaian atau kenaikan gaji pensiun. Artinya, jumlah yang diterima para pensiunan akan mengalami peningkatan sesuai kebijakan terbaru. Hal ini jelas menunjukkan bahwa negara masih hadir dan memperhatikan kesejahteraan para abdi negara yang telah mengabdikan hidupnya untuk negeri ini. Dengan adanya kenaikan tersebut, para pensiunan tidak hanya mendapatkan hak sesuai jadwal, tapi juga merasakan tambahan yang bisa membantu menopang kehidupan sehari-hari. Jadi, mari kita bahas lebih dalam berapa besar kenaikan yang akan diterima, siapa saja yang berhak, bagaimana mekanisme pencairannya, serta apa saja perubahan penting yang wajib diketahui oleh setiap pensiunan mulai dari Oktober 2025 ini ketika pemerintah akhirnya memberikan kepastian mengenai pencairan gaji pensiun di awal Oktober tahun 2025, banyak orang langsung merasa lega. Rasa lega itu bukan sekadar soal uang yang masuk ke rekening, tetapi lebih kepada kepastian hidup. Sebab para pensiunan yang sudah mengabdikan puluhan tahun untuk negara tahu betul bagaimana rasanya menunggu hak yang seharusnya menjadi bagian dari kesejahteraan mereka. Selama beberapa waktu terakhir, berbagai isu sempat membuat bingung mulai dari rumor keterlambatan pencairan, perubahan sistem, hingga wacana pemangkasan anggaran. Tetapi kini semua itu terjawab dengan pengumuman resmi yang membawa berita menggembirakan. Bagi sebagian besar pensiunan, gaji pensiun bukan hanya sekadar angka di slip pembayaran. Itu adalah sumber utama penghidupan yang menopang kehidupan sehari-hari, mulai dari biaya kebutuhan pokok, pengeluaran kesehatan, hingga dukungan untuk anak dan cucu. Oleh karena itu, ketika muncul kabar bahwa pencairan dilakukan lebih awal dan disertai kenaikan, jelas hal ini memberikan rasa tenang sekaligus semangat baru. Bayangkan saja setelah bertahun-tahun merasa bahwa hak pensiunan seringkali kurang diperhatikan, kini pemerintah secara terbuka memberikan perhatian lebih dengan menyesuaikan jumlah yang diterima. Penyesuaian ini tentu tidak datang begitu saja. Ada proses panjang di baliknya, mulai dari pembahasan di tingkat Kementerian Keuangan, pengkajian bersama Taspen hingga keputusan politik yang harus diambil oleh pemerintah. Semua langkah itu tentu tidak lepas dari kondisi perekonomian Indonesia yang terus berkembang, inflasi yang meningkat, harga barang-barang pokok yang naik, serta kebutuhan masyarakat yang semakin besar, membuat pemerintah harus memikirkan cara agar para pensiunan tetap bisa hidup dengan layak, tanpa adanya kenaikan. Jelas daya beli pensiunan akan semakin tertekan
dan ini bisa berdampak langsung pada kualitas hidup mereka. Tentu kita juga harus memahami bahwa pengelolaan dana pensiun tidak bisa dianggap sederhana. Pemerintah harus memastikan bahwa anggaran negara mampu menopang pembayaran jutaan pensiunan setiap bulannya. Karena itu, pengumuman kenaikan gaji pensiun di tahun 2025 ini sebenarnya menjadi bukti bahwa kondisi fiskal negara cukup stabil untuk memberikan tambahan kepada mereka yang sudah purna tugas. Tidak semua negara mampu melakukan hal ini, dan Indonesia memilih untuk tetap memperhatikan para pensiunan sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian mereka. Bagi sebagian pensiunan yang sudah berusia lanjut, kabar ini mungkin terdengar seperti berkah yang datang di saat yang tepat. Banyak di antara mereka yang selama ini harus mengatur keuangan dengan sangat hati-hati, menghitung pengeluaran sehari-hari agar tidak melebihi pemasukan. Kini dengan adanya tambahan dari kenaikan pensiun, mereka bisa sedikit lebih leluasa. Mungkin ada yang bisa menambah anggaran untuk kesehatan, membeli obat yang selama ini terasa mahal, atau sekadar memberikan uang saku tambahan untuk cucu. Hal-hal kecil seperti itu sebenarnya memiliki arti besar dalam kehidupan sehari-hari para pensiunan. Jika kita menengok ke belakang, banyak cerita tentang bagaimana pensiunan seringkali menghadapi kesulitan. Ada yang merasa bahwa jumlah pensiun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Ada pula yang harus bergantung pada anak atau keluarga lain untuk bertahan hidup. Cerita-cerita itu sering terdengar di masyarakat, bahkan menjadi pembahasan di media sosial. Dengan pengumuman resmi pemerintah mengenai pencairan awal dan kenaikan gaji pensiun, setidaknya satu beban besar bisa berkurang. Para pensiunan kini bisa menatap bulan Oktober dengan rasa optimis, bukan dengan rasa cemas. Perubahan ini juga memberikan dampak psikologis yang tidak kalah penting. Rasa dihargai oleh negara dapat membangkitkan kembali kebanggaan yang mungkin sempat meredup. Para pensiunan akan merasa bahwa perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia, bahwa negara masih mengingat jasa-jasa mereka, meskipun masa aktif sudah lama berlalu. Perasaan dihargai itu meski tidak bisa diukur dengan angka memiliki nilai yang sangat besar bagi kehidupan seseorang. Dengan begitu, pengumuman ini tidak hanya berdampak pada keuangan, tetapi juga pada mental dan semangat hidup para pensiunan. Namun, tentu saja ada pertanyaan besar yang muncul di benak banyak orang. Berapa sebenarnya besaran kenaikan gaji pensiun yang diumumkan? Masyarakat ingin tahu apakah kenaikan ini cukup signifikan untuk menutupi kenaikan harga-harga barang atau sekadar tambahan kecil yang belum begitu terasa. Dari informasi yang sudah disampaikan, kenaikan gaji pensiun akan disesuaikan berdasarkan golongan, masa kerja, serta jabatan terakhir saat masih aktif. Artinya, tidak semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama, tetapi disesuaikan dengan latar belakang mereka masing-masing. Sistem ini memang sudah lama diterapkan dalam perhitungan gaji pensiun, tetapi dengan adanya kenaikan jelas jumlahnya akan lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Misalnya, seorang pensiunan dengan masa kerja panjang dan golongan tinggi tentu akan menerima kenaikan yang lebih besar dibanding mereka yang pensiun di golongan awal. Hal ini bisa dipahami karena struktur pensiun memang selalu menyesuaikan dengan posisi dan tanggung jawab saat masih aktif bekerja. Namun yang terpenting adalah bahwa semua pensiunan tanpa terkecuali dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Hal ini penting untuk mencegah adanya perbedaan atau keterlambatan di berbagai daerah. Dengan dukungan sistem digital yang semakin canggih, pencairan dana bisa dilakukan dengan lebih cepat dan transparan. Para pensiunan tidak perlu lagi datang ke kantor hanya untuk memastikan apakah dana sudah cair atau belum. Cukup dengan mengecek rekening, mereka sudah bisa tahu kapan uang pensiun masuk. Kebijakan ini juga menunjukkan bahwa
pemerintah berusaha untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pensiunan. Selama ini banyak keluhan tentang proses pencairan yang lambat atau tidak merata. Tetapi kini dengan adanya jadwal yang jelas dan sistem yang lebih modern, keluhan itu diharapkan bisa semakin berkurang. Tentu saja masih ada tantangan terutama bagi pensiunan yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas. Namun dengan koordinasi antara Taspen, ban penyalur, dan pemerintah daerah, masalah ini bisa ditangani lebih baik. Menariknya, kebijakan ini juga membawa dampak pada perekonomian secara luas. Ketika jutaan pensiunan menerima gaji lebih awal dan dengan jumlah yang lebih besar, daya beli masyarakat otomatis meningkat. Hal ini akan berpengaruh pada perputaran uang di pasar, terutama menjelang akhir tahun. Toko-toko, pasar tradisional, hingga usaha kecil akan merasakan dampaknya karena para pensiunan memiliki daya beli yang lebih tinggi. Jadi, kebijakan ini bukan hanya memberikan manfaat bagi pensiunan, tetapi juga bagi perekonomian nasional secara keseluruhan. Jika kita bicara lebih jauh, kenaikan gaji pensiun ini juga bisa dianggap sebagai salah satu cara pemerintah menjaga stabilitas sosial. Para pensiunan yang merasa diperhatikan akan lebih tenang, lebih puas, dan tidak mudah terprovokasi isu-isu negatif. Stabilitas sosial ini penting karena menyangkut rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah. Selama masyarakat percaya bahwa pemerintah hadir dan peduli, maka rasa optimisme akan tetap terjaga. Meskipun tantangan ekonomi dan politik terus ada, tentu saja semua ini bukan berarti kebijakan tersebut tanpa kritik. Ada juga sebagian pihak yang menilai bahwa kenaikan gaji pensiun masih belum cukup besar jika dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Ada yang berharap kenaikan dilakukan lebih signifikan agar para pensiunan benar-benar bisa hidup dengan nyaman tanpa harus terlalu bergantung pada keluarga. Kritik seperti ini wajar karena memang